Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Engel Rahayu. Saya dari kelas Ekonomi Syariah E semester 7. Pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait tugas analisis kasus dari mata kuliah Perlindungan Konsumen yang saya ambil, yaitu studi kasus pada wedding organizer Pandamanda, Kota Depok. Baik, berdasarkan kasus yang saya pilih, yaitu kasus penipuan wedding organizer yang dilakukan oleh Pak Anwar. Saya akan menceritakan sedikit tentang awal mula aksi itu dilakukan oleh terdakwa. Nah, pada awalnya Pak Anwar itu memulai usaha wedding organizer menggunakan modal hasil pengajuan pinjaman ke bank. Nah, dikarenakan masih kurangan modal, maka Pak Anwar mengambil dana bookingan dari customer yang digunakan untuk biaya operasional usahanya. Di antaranya untuk menyewa ruko atau galeri dan juga membayar cicilan peralatan pernikahan. Selanjutnya yaitu kronologi singkat terjadinya kasus penipuan wedding organizer yang dilakukan oleh Pak Anwar. Pada awalnya, yang pertama, Pak Anwar tidak mempunyai standar operasional prosedur. Sementara para karyawannya itu menjalankan pekerjaannya berdasarkan perintah dari terdakwa. Yang kedua, untuk mendapatkan customer, terdakwa melakukan promosi paket-paket promo yang dilakukan di Galeri Pandamanda sendiri. Yang ketiga, terdakwa menawarkan paket promo sebesar 50 juta disertai dengan bonus-bonus menarik lainnya dengan syarat harus membayarkan uang DP sebesar 10 juta atau sebesar 50%. Yang keempat, karena penawaran tersebut, korban merasa yakin dan tertarik sehingga sepakat untuk mengambil paket promo tersebut seharga 50 juta dengan tanda jadi sebesar 5 juta dengan cara ditransferkan kepada Pak Anwar itu sendiri. Selanjutnya yaitu terkait pasal-pasal yang dilanggar Pak Anwar sehingga beliau menjadi terdakwa. Yang pertama yaitu perbuatan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf F pasal 62 ayat 1. Yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang ketiga, pasal 65 ayat 1 KUHP dalam dakwaan ketiga JPU. Yang keempat, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 tahun lamanya. Baik, selanjutnya kita memasuki pada bagian analisis kasus. Nah, karena kasus ini, kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Anwar adalah pelanggaran terkait hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka saya akan menyebutkan beberapa hak konsumen. Yang pertama yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan jasa. Yang ketiga, hak informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa tersebut. Yang keempat, hak untuk mendapatkan advokasi. Yang kelima, hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan yaitu hak untuk mendapatkan ganti rugi jasa penggantian. Nah, pada kasus ini, Pak Anwar melanggar undang-undang yang pertama yaitu nomor 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Karena korbannya tidak mendapatkan hak-hak tersebut, berarti Pak Anwar termasuk melanggar undang-undang yang nomor 1. Dan juga nomor 3, yaitu hak informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa tersebut.
Nah, pada kasus ini Pak Anwar itu tidak menjelaskan secara detail terkait informasinya, terkait kondisinya. Itu kan karena merasa pelayanannya itu tidak sesuai dengan budget yang dikeluarkan oleh konsumen tersebut. Dan yang terakhir yaitu hak untuk mendapat ganti rugi jasa penggantian. Seharusnya setelah itu Pak Anwar juga melakukan memberikan ganti rugi terhadap jasa penggantian yaitu kepada korban. Selain melanggar hak konsumen, Pak Anwar juga melanggar pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang kewajiban pelaku usaha. Yang mana undang-undangnya akan saya bacakan dari nomor 1 sampai 7. Yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Nah, dalam kasus ini, Pak Anwar tidak beritikat baik sama sekali dalam melakukan kegiatan usahanya karena sudah berniat untuk menipu. Yang kedua, melakukan konfirmasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Dalam kasus ini, Pak Anwar juga tidak melakukan konfirmasi secara benar, jelas, dan jujur kepada customer, sehingga customer merasa tidak sama antara budget yang dikeluarkan dengan apa yang dia dapat. Nah, yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Yang kelima, menjamin kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Yang keenam, memberi kompensasi atau ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan. Dan yang terakhir yaitu memberi kompensasi apabila barang yang dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian. Nah, di sini Pak Anwar juga melanggar nomor 7 karena jasa yang diberikan Pak Anwar itu tidak sesuai dengan perjanjian, maka seharusnya alangkah lebih baiknya apabila Pak Anwar juga memberikan kompensasi penggantian atas kerugian customer tersebut. Nah, di sini Pak Anwar tidak melakukan itu sehingga termasuk melanggar pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Setelah kita melakukan analisis kasus, dari beberapa yang kita pahami terkait hak konsumen dan juga kewajiban pelaku usaha, maka ada sedikit solusi terkait kasus tersebut. Yang mana bagaimana caranya, bagaimana tipsnya untuk terhindar dari penipuan wedding organizer yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, kita harus menanyakan pada teman atau keluarga yang pernah menggunakan jasa wedding organizer tersebut, yang misalnya kita pilih. Yang kedua, selain itu kita harus mencari informasinya di internet juga. Yang ketiga, melihat ulasan tentang wedding organizer tersebut. Biasanya akun sosial media dari wedding organizer tersebut sudah mencantumkan beberapa testimoni jika memang benar-benar WO tersebut trusted. Terus yang keempat yaitu sesuaikan budget yang dikeluarkan dengan konsep yang ditawarkan wedding organizer tersebut. Kira-kira apakah sesuai atau tidak. Dan yang kelima yaitu menemui secara personal dan mengecek profil WO tersebut. Yang keenam, juga kita tidak boleh lupa untuk menanyakan bagaimana cara kerja wedding organizer tersebut, agar kita tidak merasa tertipu di kemudian hari terkait apa yang kita dapatkan dan apa yang sudah kita keluarkan untuk mendapatkan jasa tersebut. Yaitu yang selanjutnya adalah nomor 7, kita juga tidak boleh lupa untuk menanyakan tentang portofolio usahanya. Yang ke-8, kita juga harus membaca dengan seksama perjanjian kontraknya. Apabila memang sudah sesuai, maka kita boleh untuk menyetujui kontrak perjanjian tersebut. Terus yang terakhir yaitu pastikan bahwa kamu dan pasangan kamu itu sudah merasa cocok dengan WO tersebut. Sekian sedikit penjelasan saya terkait kasus yang saya ambil yaitu wedding organizer Pandamanda dari Kota Depok. Apabila ada kurang lebihnya selama menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.